Bismillahirrahmanirrahim. Berikut 10 peristiwa yang bersejarah dalam Islam yang terjadi di bulan Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudhilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembahasan kali ini, yang insya Allah beberapa menit ke depan akan dijelaskan secara terperinci beserta dalil-dalilnya. Dengan tema 10 peristiwa yang bersejarah dalam Islam yang terjadi di bulan Safar. Tidak lupa shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Yuk simak penjelasannya. Sebelumnya, silahkan klik like, share, and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat, dan supaya tidak ketinggalan video-video Islami lainnya, silahkan klik notifikasinya. Terima kasih. Dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa selalu diberikan kemudahan setiap langkah dan aktivitas kita semua, sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan agar umatnya tak percaya akan adanya bulan sial tersebut. Sedikitnya ada 10 peristiwa bersejarah di dalam bulan Safar. Tak jarang kita menjumpai sebagian masyarakat Indonesia yang masih menganggap bulan Safar sebagai bulan sial. Padahal, terdapat peristiwa penting bersejarah dalam Islam yang terjadi di bulan Safar ini. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam penanggalan Islam atau kalender Hijriah. Safar ini memiliki sejarah tersendiri bagi masyarakat Arab. Karenanya, sejarah bulan Safar tak luput dari anggapan negatif orang jahiliyah. Lalu, seperti apa sejarah bulan Safar tersebut? Sejarah bulan Safar rupanya dianggap bulan sial sejak zaman orang jahiliyah. Bangsa Arab meyakini bulan Safar adalah bulan sial dan banyak musibah. Di Indonesia, anggapan bulan Safar sebagai bulan sial pun masih diyakini sebagian masyarakat. Seperti munculnya khurafat dan keyakinan lainnya seperti menghindari pernikahan, akikah, dan bepergian saat bulan Safar. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan umatnya agar tak percaya akan adanya bulan sial tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama sekali membenarkan menganggap bulan Safar sebagai bulan sial. Hal ini pun pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Tidak ada wabah dan tidak ada keburukan binatang terbang dan tiada kesialan bulan Safar, dan larilah, jauhkan diri daripada penyakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri dari seekor singa." Hadis riwayat Bukhari. Tiada kejangkitan dan juga tiada mati penasaran dan tiada juga safar. Kemudian seorang badui Arab berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta-unta yang ada di padang pasir yang bagaikan sekelompok kijang, kemudian dicampuri oleh seekor unta betina berkudis, kenapa menjadi tertular oleh seekor unta betina yang berkudis tersebut?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Lalu siapakah yang membuat unta yang pertama berkudis? Siapa yang menjangkitinya?"
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Musibah maupun kesialan seseorang sebagaimana terkandung dalam rukun iman untuk meyakini qada dan qadar. Sementara itu, dalam Islam pun menganggap bulan tertentu sebagai bulan sial, hukumnya syirik. Perbuatan syirik adalah itikad menyamakan sesuatu selain Allah atau menyekutukan Allah, termasuk memalingkan bentuk ibadah dan ketentuan selain hal yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui, perbuatan syirik adalah satu di antara dosa besar yang tak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam ayat tersebut dijelaskan, seseorang berjumpa Allah dalam keadaan musyrik, maka tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja peristiwa penting dalam Islam yang terjadi di bulan Safar? Terdapat 10 peristiwa penting terjadi di bulan Safar dalam sejarah Islam. Bahkan 2 di antaranya ternyata perang pertama dalam Islam dan hijrah pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi di bulan Safar ini. Berikut rangkum peristiwa penting bersejarah dalam Islam yang terjadi di bulan Safar. 1. Perang Al-Abwa. Menurut sejarah Islam, Perang Al-Abwa merupakan peristiwa pertama dalam Islam. Pada tahun pertama Hijriyah bulan Safar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam andil dalam Perang Al-Abwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjun secara langsung dalam medan perang tersebut yang juga dikenal Perang Buwath. 2. Perang Khaybar. Dilansir dari buku Sirah Nabawiyah, pada bulan Safar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju Khaybar. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru kembali dari Hudaybiyah di bulan Zulhijjah. Beliau tinggal di Madinah selama beberapa hari pada bulan Muharram, lalu sisanya di bulan Safar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Khaybar untuk berperang dengan pasukan berjumlah 1.400 orang dan 200 pasukan berkuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menaklukkan Khaybar. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kaum Anshar pada bulan Safar di tahun 9 Hijriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang kaum Anshar. Sahabat dari kaum Anshar tersebut adalah Qutbah bin Amir bin Hadidah. Beliau diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju daerah yang dihuni suku Khas'am dekat dengan wilayah Bisah dekat Turabah. Qutbah pergi dengan membawa 20 tentara dan memerintahkannya untuk menyerang suku Khas'am. 4. Perang Zur Amr. Sekembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Sawiq, sementara beliau tinggal di Madinah. Kemudian di bulan Safar, beliau bersama 450 sahabat menyambangi wilayah Najd untuk memerangi kabilah Ghatafan. Kemudian perang tersebut dikenal sebagai Perang Zur Amr. 5. Utusan Bani Udzra datangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilansir dari Sirah Nabawiyah, pada tahun ke-9 Hijriyah, terdapat peristiwa penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyurati raja-raja dan pemimpin di semenanjung Arab untuk masuk ke dalam Islam. Setelah itu, banyak kabilah-kabilah Arab mengirim utusan datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Satu di antara kabilah tersebut utusan Bani Udzra. Pada bulan Safar, utusan Bani Udzra datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan kabar gembira karena akan kemenangan Syam. 6.
Islamnya Amr bin Asha. Sosok Amr bin Ash merupakan satu di antara pemuka suku Quraisy. Ia dikenal memiliki kelihayan dalam berperang. Bahkan ia ikut andil dalam menaklukkan Mesir dari Imperium Romawi dan Persia saat itu, sehingga ia dijuluki pembebas Mesir. Ternyata di bulan Safar, Amr bin Ash menyatakan keislamannya pada tahun ke-8 Hijriyah. Ia menyatakan Islam dipengaruhi Raja Negus, seorang penguasa dari Habasyah, Ethiopia. Sejak masuk Islam, Amr bin Ash menjadi sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Hijrah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Safar inilah peristiwa bersejarah dalam Islam terjadinya hijrah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Makkah pada bulan Safar dan sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal 8. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Syidah Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata pada bulan Safar ini juga menjadi momen bersejarah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Seperti diketahui, Sayyidah Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah merupakan putri seorang bangsawan suku Quraisy, terpandang cerdas dan berakhlak mulia. Menurut Ibnu Ishaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tepat pada bulan Safar, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia genap 26 tahun. 9. Pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sementara bangsa Arab Jahiliyah meyakini bulan Safar bulan sial hingga dilarang menikah, nyatanya pada bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah di bulan tersebut. Dilansir dari keterangan Ibnu Katsir, pada bulan Safar juga merupakan bulan pernikahan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keduanya menikah tepat pada bulan Safar di tahun kedua Hijriah. 10. Penaklukan Romawi oleh Utsman bin Zaid. Terakhir, pada bulan Safar ini juga termasuk peristiwa bersejarah penaklukan Romawi. Saat itu, Romawi adalah imperium kekaisaran dan kekuatan militer serta politik terbesar di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan Romawi tak jarang menjadi penghalang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dalam berdakwah, hingga akhirnya Romawi diperangi. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan umat Islam menyerang Romawi. Dalam perang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Utsman bin Zaid sebagai komando perang. Demikian, itulah sejarah bulan Safar dan peristiwa penting bersejarah dalam Islam yang terjadi di bulan Safar tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan dahulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita semua. Amin. Poin pentingnya adalah bahwa Islam mengajarkan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang bukan datangnya dari Islam. Salah satunya adalah percaya kepada khurafat, wallahu alam bissawab. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah-salah tentunya dari diri pribadi ini yang dhaif atau lemah. Semoga dimaafkan. Kita tutup dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'ashik. Wa min thu'atika ma tubalighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu alayna mashuibad dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبشارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانشرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu
yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, dan jangan Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul ajim, fastabiqul khairat ihdina syiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.